Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahidil qahar, al-azizil ghaffar, wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihi wa sahbihil akhyar. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, yang saya hormati dan yang Allah muliakan, para peserta da'i dan da'iyah Oase PTKI 2023 dimanapun kalian berada, yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tahun 1970, Mark Zuckerberg menciptakan sistem sosial media. Banyak perubahan yang terjadi karena sosial media. Dulu, orang mencari informasi itu dengan cara ditulis, didengarkan, kemudian diamalkan. Tapi sekarang, orang mencari informasi itu dengan cara di-download, di-screenshot, kemudian didebatkan. Maka banyak orang zaman sekarang yang berdebat tanpa adanya dasar. Padahal dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 4523 dan Muslim nomor 2668, Bismillahirrahmanirrahim, abghadur rijal ilallah al-aladdul khasim. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang paling keras debatnya. Oleh karena itu, izinkanlah saya menyampaikan sedikit tentang bijak bersosial media. Berbicara tentang sosial media, dari anak kecil umur 3 tahun sampai yang nini-nini sama kaki-kaki pasti tahu yang namanya handphone. Nini-nini zaman sekarang aja selalu update sama berita terkini, guys. Contohnya, Masya Allah, ki seneng temen mahal ini karo Rizky Febian tunangan. Nininya aja update, masa kita enggak? Lah bagaimana caranya agar kita selalu update dalam bersosial media tapi bijak dalam menggunakannya? Apakah dengan kalimat yang diungkapkan oleh psikologi internet? I share, therefore aim. Saya berbagi, saya ada. Bukan dengan itu, guys. Itu hanyalah plesetan yang diambil dari pernyataan terkenal filosof Descartes, yaitu saya berpikir, saya ada. Dan pernyataan ini digunakan oleh Shirley Turkle, yaitu ahli psikologi dan peneliti internet, untuk mengetahui kondisi orang pada zaman sekarang di era gempuran maraknya sosial media. Dan riset membuktikan bahwa penggunaan handphone di negara Cina itu mencapai 574 juta jiwa. Pada tahun 2016, pengguna internet aktif itu mencapai 132,7 juta user. Padahal di tahun 2014 itu hanya mencapai 88,1 juta user. Berarti terjadi peningkatan sebesar 44,6 juta user. Nah, jika kita perhatikan dari tahun ke tahun, sosial media itu mengalami kemajuan. Akan tetapi, di samping pesatnya perkembangan, banyak muncul berita hoax dan tidak sesuai dengan kenyataan. Lalu, apa yang harus kita lakukan dengan kondisi yang demikian? Kita harus menerapkan sifat tabayun, yaitu mencari informasi dengan penuh kejelasan dan tidak tergesa-gesa dalam menyimpulkan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu
fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul adzim. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang yang fasik membawa berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Jadi, secara epistemologi, sosial media itu bisa menjadi obat kebodohan, juga bisa menjadi racun kehidupan. Karena zaman sekarang banyak orang yang lupa baca Quran gara-gara TikTokan, lupa makan gara-gara Instagraman, lupa Jumatan gara-gara game-gamean. Leres nopo leres? Dari tema di atas, saya simpulkan dalam sebuah syair Jawa. Iki zaman pancene kudu waspada, nggolet info ana ing sosial media, kudu paham pundi hoax pundi fakta, aja asal percaya marang berita. Jalan-jalan ke pasar raya, pulangnya beli buah pepaya. Cukup sekian dari saya. Oase PTKI 2023 semakin jaya. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.